Hari terus berganti, waktu berjalan seiring kemajuan peradaban manusia. Masa Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 membuka sejarah baru bagi Wonosobo. Tidak kalah menarik, sosok seorang Seconegoro yang memiliki nama asli Kiai Muhammad Ngarpah merupakan prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro yang berhasil menghadang dan menghancurkan bala tentara Belanda, dan atas jasa dan keberaniannya pada bulan Juli 1825 beliau diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Seconegoro. Sekaligus momentum kemenangan ini dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Wonosobo. Wonosobo sebagai salah satu medan pertempuran dan basis pertahanan pendukung Pangeran Diponegoro. Masyarakatnya pun memiliki andil besar dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuangan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di beberapa desa, seperti Desa Gowong, Ledok Sapuran, Pelunjaran Kertek, dan sebagainya. Dalam perang ini ada 4 tokoh penting, antara lain Imam Misbah atau dikenal sebagai Tumenggung Kartosinuwun, Ki Gajah Permoto, dan Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara. Tokoh Imam Misbah, beliau sangat ahli dalam merancang strategi perang menggunakan senjata. Dengan penuh kesabaran, selalu mengajarkan para prajuritnya bagaimana cara perang menggunakan senjata dengan baik untuk melawan penjajah. Ayo, para sedulur, latihan meneh. Ki Gajah Permoto, sosok yang berwibawa, dikenal sebagai ahli bela diri tenaga dalam dan kebal terhadap senjata tajam. Beliau juga mampu melumpuhkan lawan tanpa menyentuh. Oleh karenanya, semua prajurit dibekali ilmu kanuragan untuk menghadapi pasukan Belanda. Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara, sosok yang santun dan pemberani, dikenal juga sangat sakti, mampu menciptakan gerak jurus perkelahian. Tanpa lelah terus mengajarkan ilmu perang kepada para prajuritnya untuk membasmi Belanda di bumi Wonosobo.
Tokoh terakhir yang menjadi andalan dan paling berperan dalam beberapa medan pertempuran bernama Ki Ngarpah. Pada suatu ketika, Ki Ngarpah mendapatkan tugas dari Pangeran Diponegoro untuk menghadang pasukan Belanda ke daerah Legoro, Yogyakarta. Dengan segala semangat dan berbekal kesaktiannya, lalu minta kepada Ki Mulyo Sentiko untuk mendampingi memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Maka terjadilah perang sengit yang berlangsung cukup lama. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda yang bersenjatakan senapan dihadang oleh prajurit panah. Pada akhirnya, perang dimenangkan oleh prajurit Ki Ngarpah. Tercatat ratusan tentara Belanda tewas, termasuk 4 orang tentara Eropa. Selain itu berhasil pula merampas emas langkakan senilai 28.000 golden uang 5 langsa. Sejarah menyebutkan kemenangan Ki Muhammad Ngarpah dan Ki Mulyo Sentiko sebagai kemenangan pertama pasukan pendukung Diponegoro. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangannya, Seconegoro memberikan penghiburan pada para prajuritnya dengan mendatangkan hiburan seni tradisional Lengger. Aku kautus Kanjeng Pangeran Diponegoro ngaturake panghormatan kanggo Muhammad Ngarpah saha Mulyo Sentiko awit prantas bangsa Walanda ing alas Loboro. Mula kuwi
Muhammad Ngarpah Kawisuda dadi Bupati Wonosobo kanthi gelar Tumenggung Seconegoro. Uga Mulya Sentika kanthi gelar Tumenggung Kertonegoro. Atas jasa kedua tokoh dalam perang melawan Belanda itu, Pangeran Diponegoro melalui utusannya memberikan pusaka dan baju kebesaran. Lebih dari itu, memberikan gelar nama besar kepada Ki Mulya Sentika menjadi Tumenggung Kertonegoro. Sedangkan kepada Ki Muhammad Ngarpah, Pangeran Diponegoro memberikan gelar nama menjadi Tumenggung Seconegoro dan mengangkatnya sebagai penguasa daerah Ledok. Beberapa waktu berselang, pertempuran kembali pecah di daerah Ledok. Dalam pertempuran tersebut, Ki Ngarpah atau Tumenggung Seconegoro mengerahkan 100 orang prajuritnya dan meminta senopati perang bernama Tumenggung Jopo Nawang untuk memimpinnya. Di akhir pertempuran, banyak tentara Belanda yang tewas terkena senjata dari para prajurit Seconegoro. Kembali pasukan Jopo Nawang pulang dengan kemenangan yang gemilang. Iki kita bakal gempur Benteng Walanda. Jeneng sira maju karo pasukan Bedil. Banjur jeneng sira nggawa pasukan panah. Mengko yen Benteng Walanda kuwi wis rada rapuh, ingsun karo Kakang Mulya ingkang maju saka ngarep. Benteng iki kudu bisa digempur. Ana pitakon? Ampun. Yen wis jelas jeneng sira enggal tidakno. Sentika. Mangkat. Kakang Mulya karo ingsun liwat ngarep. Ini bawa. Peperangan terus berkobar di mana-mana. Di wilayah Kedu misalnya, Tumenggung Seconegoro mendapat tugas lagi menghancurkan pertahanan Belanda. Bersama prajurit andalannya ikut mengepung benteng pertahanan Belanda di Bagelen, Purworejo. Kurang ajar, orang
pribumi sudah berani menghancurkan benteng ini. Kamu, siap kamu? Siap! Ikut aku. Siap! kabeh. Nggih, wektu saiki goleki ana ing pelosok kene kabeh. Nggih. Turah-turahane londo. Nggih. Mengkono. Nggih. Sejonegoro menyusun strategi